A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para bapak-bapak, ibu-ibu pengurus atau takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati, saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Raudhatul Falah yang langsung maupun yang lewat napa niki YouTube apa online, pokoknya lewat ngono iku. Semuanya semoga selalu ditulungi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, saya mengenal masjid ini sudah lama. Mulai tahun 1983. Sudah tahu masjid ini, welek di sini. Pinggir jalan gede tapi welek. Alhamdulillah sekarang sudah Masya Allah, Subhanallah. Terus terang saya kaget. Sekarang sudah megah luar biasa. Mudah-mudahan yang nyumbang masjid ini hidupnya sekeluarga ditulungi Allah. Amin. Yang merawat, yang jamaah, mudah-mudahan rizkinya tambah barokah. Amin. Masya Allah, ini luar biasa ini. Di luar dugaan saya, baiknya ini. Saya tahu perkembangannya, wong. Saya sering ngandok soto di situ, tapak siring gitu. Makanya betul-betul ini ikut bersyukur dan ikut berbangga sebagai orang Islam. Kita punya masjid yang megah, luar biasa, dan tempatnya di pinggir jalan raya. Alhamdulillah. Abah Zudi yang saya hormati, ini sahabat lama saya juga. Alhamdulillah ikut ngeramut masjid Raudhatul Falah. Abah Haji Abdurrahman juga sahabat lama, waktu di kantor dulu sama beliau sing lemu ini. Apa sinten? Ya, Bapak Ibu hadirin, pada pagi hari ini kita akan ngaji surat At-Taubah ayat yang ke-102. Surat apa? At-Taubah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
Ayat ini turun ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang Rasulullah yang paling sulit karena musim panas. Arab itu kalau sudah kadung panas luar biasa panasnya, tapi kalau sudah kadung dingin ya luar biasa dinginnya. Karena itu terjadi di musim sangat panas, sehingga ada di antara sahabat itu tidak ikut perang, tapi tidak disebut munafik. Di tafsir Ibnu Katsir itu tidak disebut munafik, disebut males. Karena kalau orang munafik itu orang ngaku Islam tapi tidak ikut perang. Nanti kalau orang Islam menang ikut royoan ghanimah, royoan harta rampasan perang, tapi nggak ikut kalau perang. Tapi kalau males itu orangnya yang nggak munafik tapi males. Nah, saya mohon ini kepada pengurus Masjid Raudhatul Falah ini yang sabar menghadapi jamaah sing males-males iki. Masjid gawedi wong itu. Ini kalau nggak ikhlas, nggak sabar, nggak kuat sampai, nggak kuat. Isok muring-muring barang, percuma dandane apik-apik wonge pancet ae. Untung ana ibu-ibu rada akeh malah. Masya Allah, ini harus sabar, ikhlas. Orang Islam itu kadang-kadang ya ana melok jamaah, engko wayahe ngaji mulai. Tapi kalau nggak ada pengajian usul, ngono ya ana model ngene. Masya Allah. Ya nopo niki? Masjid apik kok gak ono pengajian kegiatan. Akhirnya mbek takmir digolekno penceramah kiai sampai ditulis kuliah subuh gambarku barang ganteng ngono. Akhirnya wae ngaji mulai ya. Sing mulai iki sing usul iku malah. Lha ngono iku ya kudu sabar. Aja terus kon niku usul gak melok ngaji tak bacok pisan ya. Ya entek jamaah dibacoki. Pokoknya ngeramut agama itu sekarang ini harus sabar, harus ikhlas. Ini untung ini dibantu mbek channel YouTube-nya Raudhatul Falah. Untung nih. Artinya mungkin ada yang males tapi ngrungokno teko omah ya ono. Nah, waktu itu ada 6 sahabat itu nggak mau ikut perang karena panasnya itu. Dan yang 6 orang ini dipimpin oleh namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini nggak disebut munafik tapi males. Jadi memang sekarang ini ngadepi wong Islam sing males-males itu masya Allah. Bangun masjid seindah ini kan yo miliatan tuh. Biasanya sing usul itu sing gak nate bayar, ya gak nate nyumbang, tapi usul. Oh niku ya kudu sabar, harus sabar. Pak, ini masjid ini kan di pinggir jalan raya, ini nanti jamaahnya banyak ini kalau Jumatan. Harus di model begini, di model tingkat, dibawa untuk apa? Wah, iya bagus itu dananya. Lah, itu sing gak ono. Sing usul iku sing gak nggo duwe. Makane harus sabar. Nah, Abu Lubabah merasa males setelah pasukan Rasulullah berangkat ke perang Tabuk itu. Ternyata hatinya itu terbuka. Abu Lubabah getun. Ya sama temennya 6 orang itu. Masya Allah, ya apa ini? Awake dhewe kok gak merok iki. Lah kon ngono sing ngandani panas-panas kok perang.
Iya, aku getun tapi menyesal Abu Lubabah. Ini nanti kalau Rasulullah pulang kita pasti kelihatan nanti. Nggak ikut itu pasti kelihatan, terutama Abu Lubabah. Karena Abu Lubabah itu dekat dengan Nabi. Akhirnya sebelum Rasulullah pulang, Abu Lubabah itu mengikatkan diri di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di Madinah. Madinah itu kulone Madiun. Ya ben gak tegang-tegang Bu, wong isuk-isuk ngantuk sampe. Masya Allah. Dan Abu Lubabah itu mengikatkan diri di tiang itu. Alhamdulillah, saya lupa tahunnya saya. Karena saya alhamdulillah tiap tahun kemarin itu sebelum kena pandemi itu, pandemi itu, tiap tahun kan berangkat haji. Saya lupa tahun keberapa. Saya cari tiang yang dibuat Abu Lubabah. Ternyata di tiang di Raudhah itu Pak. Kalau sampean ada yang menunjukkan ya, itu di atas itu ada tulisan namanya, sejarahnya tiang itu. Ada tulisannya. Nah itu tulisannya ya Abu Lubabah gitu. Itu yang dibuat Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang itu. Dan dia bersumpah, saya tidak akan pernah melepaskan tali tangan saya ini kalau tidak dilepas oleh Rasulullah sendiri. Dan jangan ada orang mau melepas tangan saya kalau bukan Nabi, sebagai rasa penyesalan. Akhirnya setelah perang itu menang, Rasulullah pulang, betul dilihat Abu Lubabah dan temannya. Nah temannya kan 6, hanya yang 3 yang mengikat di tiang itu. Yang 3 itu nemen mokong itu. Kalau bahasa Surabaya mokong, mokong itu ya mokong, ndablek gitu. Jamaah orang Islam itu kan ada yang begitu, ada yang aktif jamaah kayak sampean, ada yang seneng nyumbang tapi gak patek tekoan, ono ya ono. Ono sing aktif jamaah tapi gak patek mikirno pembangunan. Macam-macam wong Islam itu. Ono sing gak nyumbang, gak teko nyacah tok ngene. Ono, muga-muga gak teko wong iki. Masya Allah, ya kudu sabar. Padahal wis dicepaki jajan barang itu kresek-kresek kena jajan ya. Akhirnya Abu Lubabah sama temannya cuma 3 yang ngikat di tiang itu. Tapi yang 3 itu mokong nemen, wis gak gelem. Wis diseneni Rasulullah ya wis, pancene salah gitu. Akhirnya begitu Rasulullah datang dari perang Tabuk dan menang waktu itu, Rasul diberitahu oleh sahabat yang ikut perang, ya Rasul, Abu Lubabah sama temennya mengikatkan diri di tiang di Raudhah. Itu di dekatnya dengan imam, atau kalau orang Arab nyebut mihrab Nabi. Jadi gini, makanya sebelum saya teruskan, saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum haji, belum umroh, ditakdirkan bisa haji, bisa umroh. Di Raudhah itu ada 2 pengimaman begini. Ini kalau orang Arab nyebut mihrab. Mihrab Nabi itu sekarang sudah nggak dipakai untuk ngimami. Yang dipakai untuk ngimami sekarang itu namanya mihrab Utsmani. Jadi gini gambarannya ya. Ini mihrab Nabi. Sebelahnya itu mihrab Utsmani. Sebelahnya lagi mimbar Nabi kayak gini. Lah, mulai kapan Utsman itu sholat di mihrab, tidak di mihrab Nabi? Ya mulai beliau jadi khalifah. Su'ul adab bahasanya, nggak berani ngimami di pengimamannya Rasulullah, makanya buat mihrab sendiri. Lah sekarang ini nggak tahu mulai kapan itu
ngimami di Masjid Nabawi itu bukan di mihrab Nabi, bukan di mihrab Utsmani, tapi di depannya. Jadi misalnya ini mihrab Nabi dijebol lagi ke sana. Kira-kira bahasane 15 meter dari mihrab Nabi ke sana. Jadi pengimaman di depan sana. Nah, Abu Lubabah itu tiangnya di atasnya tulis Abu Lubabah. Itu di sampingnya mihrab Nabi. Setelah Rasulullah pulang diberitahu, jawabnya Rasulullah, saya tidak akan pernah melepas talinya Abu Lubabah kecuali diperintah oleh Allah. Nah, terus gimana Abu Lubabah? Ya jarno ae. Itu balasannya wong males ya itu. Masya Allah. Tapi ternyata karena Abu Lubabah itu menyesalnya sungguh-sungguh, menyesal, akhirnya turun ayat ini. Gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Dan sebagian yang lain itu maksudnya Abu Lubabah sama teman-temannya itu. Dia mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosanya. Khalatu amalan sholihan. Abu Lubabah CS itu sebenarnya juga mencampur adukkan antara amalan yang baik. Nanti sampai lihat di tafsir Al-Jalalain. Dimaksudnya itu adalah karena Abu Lubabah ini sebenarnya dulunya itu aktif perang. Mulai perang Badar sampai semua perang diikuti. Cuma waktu perang Tabuk ini nggak mau ikut karena musim panas. Makanya Allah mengikut dawuhnya Allah itu sebenarnya orang yang pernah merasa berdosa, merasa salah, itu dia dulunya juga ikut perang dan melakukan amalan sholihah. Wa akharos sayyan, tapi di sisi yang lain dia pas males itu nggak mau ikut perang. Ini hebatnya Allah. Memang Allah paling hebat. Asallahu ayyatuba alaihim. Tapi pada akhirnya Allah menerima tobatnya Abu Lubabah. Makanya maaf nggih ngapunten. Dari ayat ini dulu. Orang itu jangan gampang menvonis orang. Wong Allah saja asallahu, Allah berkeinginan akhirnya Abu Lubabah CS itu akhirnya mau bertaubat. Dan akhirnya ayyatuba alaihim, Allah menerima taubatnya. Mengapa Allah menerima taubat? Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ilmu sekarang. Orang sak api-api wong mesti enek eleke. Nggih napa? Maaf nggih, jenengan sing sakniki salate tekun, pasti ada saja kekurangannya. Ana wong iku Bu, salate tekun, utang gak patek bayar. Enten lho. Banyak ana wong wedok niku jilbabe kowedi, senengane ngrasani wong. Jilbabe api, lambene sing gak api. Mesti wong lanang iki ya padha ae. Ya termasuk aku ya lanang ya. Salate tekun, tahajud tekun, tapi nek ndelok wong ayu langsung mbok. Padahal bojone ya wedok ya. Enggak ada orang sempurna itu, enggak ada. Makanya sampean kalau ada orang yang suka ngelok-ngelokno wong padha Islame dilok-lokno, enggak cocok mbek ayat ini. Enggak cocok. Sebab yang berhak menerima taubat seseorang itu hanya Allah, bukan orang. Makanya menjadi salah total orang yang masuk masjid tapi suka menilai sholatnya orang. Salah total. Wong dia itu masuk masjid itu tujuannya sholat, bukan menilai orang sholat. Yang banyak kan begitu.
Allahu Akbar. Sing didelok sikile ngarepe. Mergo sikile kurang mancat, mburine langsung rasani. Jelas gak keterima salat. Kurang mancat sikile, kurang mancat. Menurut ilmu fikih, wah, salat padahal iku ngrasani sikile ngarepe. Jare malaikat tak gibeng pisan kan. Sing nyatet iki aku blok. Dudu awakmu. Kon niku salat kok malah ndeloki wong salat. Nah, di sini total fahamnya di sini. Mengapa? Biasanya ini orang yang baru semangatnya belajar Islam, yang dulunya enggak pernah sholat karena empuh untuk hidayah, empuh krono apa moro-moro mulai aktif sholat, semangat belajar ngaji sana, entuk sak wulan tok ngaji, nyalano sak masjid, termasuk imam sing imammu disalano. Yo opo imam? Kesuwen niku surate dawa-dawa. Ya Allah. Itu sekarang lagi musim itu. Padahal Allah yang berhak menerima taubatnya orang, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, apa hikmahnya orang yang mau bertobat? Insya Allah kita kan pernah salah, betul? Pasti pernah dosa, pasti. Tapi nggak usah cilik hati. Selama orang itu niat betul-betul bertobat, senang membaca istighfar, ini ada 3 catatan. Yang pertama, orang yang senang baca istighfar lalu senang tobat, dialah orang yang dicintai Allah. Tapi kalau orang itu merasa nggak pernah dosa, merasa suci sendiri, benar sendiri, asli itu sebenarnya atine iblis. Hati-hati. Allah, Masya Allah. Ini ayatnya. Sampean lihat surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang merasa salah, merasa banyak dosa, akhirnya mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu cinta kepada orang yang mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Sementara orang yang merasa paling suci, nah itu yang setan itu. Kalau dia mencari kesucian itu bagus. Sama dengan sampean ngaji niat supaya pinter agama, bagus. Tapi rumongso pinter dewe itu setan. Sama orang merasa mencari kebaikan itu bagus, mencari kebaikan. Sampean sholat jamaah subuh supaya tambah api, akhlake tambah api, imane bagus. Tapi merasa baik sendiri setan. Hati-hati itu, kejerumus. Karena yang dicintai Allah itu satu, orang yang merasa punya dosa, at-tawwabin, orang-orang yang merasa banyak kesalahan lalu bertaubat. Yang kedua, mutatahhirin, yang dicintai Allah itu orang yang mencari kesucian, bukan merasa suci sendiri. Makanya mudah-mudahan jenengan semua termasuk orang yang istiqomah
sholatnya istiqomah, jamaahnya istiqomah. Yang kedua, orang yang senang membaca istighfar, hidupnya bukan mencari rizki, tapi rizki yang akan mencari dia. Saya ulang, selama ini kan dengan alasan pandemi banyak orang yang merasa sulit cari rizki kan. Nah ini ada hadis rawahu Ibnu Majah, orang yang senang baca istighfar. Makanya kalau sebagian masjid, biasanya ya masjidnya ahli sunnah wal jamaah itu diajak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi orang itu kalau senang istighfar, bukan hidup mencari rizki, tapi rizki itu yang mencari kita. Sampai dengarkan ini dawuhnya Rasulullah ini, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, artinya lisannya itu basah menyebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi mau mengingat-ingat dosa yang pernah diperbuat mulai zamannya SMP sampai sarjana sampai menikah. Wah, kalau dieling-eling kesalahannya gantek itu, dieling-eling sak bulan nih, kakean dosa soalnya. Saya terutama itu. Astagfirullah, masya Allah, isok nangis. Tapi ya istighfarnya terutama kalau habis tahajud. Itu. Jadi orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau orang itu senang baca istighfar, di saat dia susah, banyak masalah, maka dia akan diberikan oleh Allah kelonggaran dari masalah itu. Misalnya ini, kalau sampean banyak masalah, terutama masalah anak yang godo, kan sudah didoakan, tapi kok jenggodo terus. Mulai sekarang, karena tuntunan Rasulullah, setiap mau berdoa diawali dengan istighfar. Jadi sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terserah mau berapa kali. Astagfirullah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga anak kami dibimbing ya Allah menjadi anak yang soleh, dan seterusnya. Bapak-bapak mendoakan istri, umpama lho Pak, duwe bojo cerewet, ya gembreng suwek. Wis gembreng suwek. Gembreng iku kena angin wek. Wis suwek tambah wek. Sampai kalau mendoakan istri, istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, semoga istri saya tidak cerewet ya Allah. Tapi aja krungu wonge. Diceguk teko mburi sampean. Konde yo gagah. Iki kowerengi. Iki wong sebelah. Pokoknya istighfar dulu setiap mau berdoa. Nanti setiap ada kesulitan diberi kelonggaran. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhrajan. Setiap ada masalah apa saja, makhrajan, Allah akan memberi jalan keluar. Barokahnya apa tadi? Loh, kok menengah? Istighfar. Orang itu kata Nabi, kalau merasa banyak masalah, gak usah golek wong pinter. Sebenarnya itu
Sampeyan perbanyak saja istighfar, makhrojan, pasti Allah memberi jalan keluar. Jadi orang itu kalau baca istighfar sungguh-sungguh, yang ketiga ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah janji akan memberi rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini sing sampai tunggu-tunggu, Bu. Jadi ternyata kalau kepingin rizki itu datang sendiri dan golek kita, cukup kita itu bertobat, mengingat kesalahan, lalu senang membaca istighfar. Itu. Ini yang pasti benar ya, wong ini bimbingan Rasulullah. Tapi tentu banyak. Bukan hanya ini, termasuk sedekah itu juga akan memudahkan rizki kita. Termasuk silaturahim. Makanya saya senang ini diundang ngaji di Raudhatul Jannah. Pertama, Raudhatul Falah. Karena saya mengenal masjid ini mulai tahun 83. Saya dulu pernah ngajar ngaji di belakang masjid sini soalnya. Nggak tahu beliaunya masih ada apa dicucup corona, ya nggak ngerti saya. Terus mulai 83 Pak, sampai sekarang udah berapa tahun nih. Ya sering lewat di depan ini dulu, masih yang lama itu masjidnya. Terus mulai dibongkar, dipugar. Saya ngerti masjid ini dibongkar dan nggak ngira tingkat ini, nggak ngira saya. Baru ngertinya ya masuk tadi itu. Mengapa kok tahu saya? Karena saya langganan soto Tapak Siring itu. Sering sepeda, terus andoke rono andoke. Gak ngerti nak cedak Abazudi, ngerti tak telepon sampean. Takon bayari. Soalnya di Pak Bedas yang tukang bayari mangan saya itu ya Abazudi ini. Masuk ingin kok ya gak dibayari? Enggak, saya habis ini mau ngaji ke Sidoarjo. Kapan-kapan aja Abazudi ya. Nah, rizki itu pasti akan datang selama yang minta rizki itu tobat, senang membaca istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, semoga ayat Al-Quran yang kami pelajari, walaupun hanya satu ayat, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokai kita semua, yang barokai semua keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.